ini yang pertama kami akan mempraktekkan yaitu imaginary doll atau boneka dalam sesi konseling gestalt. Dipraktekkan untuk mengimajinasikan seseorang ketika kita akan membuat dialog. Nah, kita yang pertama adalah mempraktekkan dialog atau reka adegan terkait dengan permasalahan yang dialami oleh konseling. Nah, saat ini apa sih yang Anda pikirkan atau yang mengganggu Anda hari ini? Bulan ini saya nggak bisa masih kepikiran sama masa lalu. Soalnya dulu kejadiannya pas SMP ya. SMP aku pernah dibully sama seseorang yang gokil gitu aja. Jadi sampai sekarang tuh masih kayak apa yang ngerasa yang belum beres itu, belum ngerasa masih mengganggu pikiran saya gitu, sampai ke tindakan saya juga gitu. Kalau ingat selalu saya suka ingat dulu tentang masa itu. Jadi berarti yang merasa bahwa ada pengalaman yang membekas pada saat sekolah dulu, pernah ada perilaku yang tidak mengenakan gitu dari teman laki-laki kamu di saat sekolah. Ya. Di sini kita sudah mengetahui permasalahan yang dialami oleh konseling. Jadi konseling mengalami trauma atau unfinished business itu terkait dengan dibully oleh teman SMP-nya. Nah, kita selanjutnya kita akan kita coba mengulang kembali masa-masa tersebut supaya permasalahan seperti itu kita bisa enggak gitu ya, supaya tidak lagi pada masalah tersebut. Nah, di sini kita coba lihat gitu ya, mengucapkan kata lalu duduknya secara nyaman dan juga tarik nafas lalu buang. Ini sampai relax sampai 3 kali. Oke, coba dibayangkan hal tersebut, kejadian yang kamu ceritakan kepada saya itu, coba kamu ingat-ingat kembali kejadian tersebut, siapa yang membuli kamu, apa perkataan yang sampai kamu itu membekas sampai saat ini, yang merasa kamu itu trauma oleh orang itu. Apakah sudah dibayangkan? Boleh buka matanya. Apabila sudah dibayangkan, di sini tadi kamu mengatakan bahwa ada seorang laki-laki, teman laki-laki kamu yang kamu dibully atau kamu merasa tidak enak oleh perkataan dia. Coba kamu lihat orang tersebut, bayangkan orang tersebut ada di hadapan kamu. Nah, nanti saya akan minta kepada kamu untuk duduk di sini, kamu jadi dia jadi kamu berperan sebagai dia. Lalu kamu ceritakan perkataan apa sih yang membuat kamu itu sampai trauma, sampai kamu itu sampai saat ini itu membekas gitu dalam diri kamu. Apakah bisa? Kamu silakan duduk di sini. Dan di sini adalah kamu pada saat itu. Nah, di sini kamu berperan sebagai orang yang membuli kamu. Kamu ingat kembali perkataan dia, perlakuan dia, gestur tubuh dia. Dan juga di sini adalah kamu gitu, yang kamu mendengarkan orang tersebut. Apa sih? Coba kamu perankan. Kamu seperti nenek-nenek pakai kacamata. Itu yang udah katakan kepada kamu. Iya. Ada lagi? Enggak. Lagi. Sekarang kamu pindah ke kursi ini. Kamu jawab apa yang dia katakan itu. Saat itu kamu menjawab apa? Sekarang pindah ke kursi ini. Dan bayangkan dia adalah orang yang membuli kamu. Apa tanggapan kamu ketika orang itu mengatakan itu? Saat itu saya hanya diam dengan hati mendengar perkataannya. Saya merasa istilahnya sakit hati, yang terasa dibully gara-gara pakai kacamata. Karena emang saat itu posisinya saya yang pakai kacamata, sisa kamu tuh kayak dicetak gitu. Tiba-tiba kepala saya tiba-tiba nyeletuk tadi perkataan kamu pakai kacamata kayak emak-emak kayak gitu. Jadi kamu merasa sakit hati gitu oleh orang yang bilang itu kepada kamu. Lalu tadi kamu mengatakan kamu itu hanya diam saja. Lalu bagaimana tanggapan dia? Misalkan kamu pindah ke kursi. Dan ini adalah kamu saat itu. Tanggapan saat itu ketika saya diam, ya itu saya kayak cuma ketawa gitu, sambil ketawa menertawakan diri saya. Karena saya belum kelihatan hati, kelihatan diam gitu. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa gitu, Tidak hanya ketawa sama teman-temannya aja. Jadi dia hanya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Iya. Dia melihat kamu sakit hati juga. Kalau itu kamu boleh pindah lagi ke tempat kamu.
ini adalah orang yang membuli kamu. Saat itu ketika dia tertawa, apa yang kamu lakukan saat itu dan apa yang kamu katakan? Saya cuman bisa diam nunduk gitu, karena kita saking udah sakit hatinya, saya sampai gak bisa merespon apa-apa, cuma bisa diam, cuma bisa nunduk gitu, menghindar lah gitu. Itu aja. Ketika dia ketawa, kamu duduk diam, merasa sakit hati oleh orang tersebut. Apakah sudah selesai? Apakah sudah cukup? Oke. Kalau begitu, setelah melakukan dialog tadi, apa yang kamu rasa? Setelah mengingat kejadian dulu, Ya, mungkin saya jadi mengingat kembali kejadian itu, ya saya sedikit apa ya, lega, mungkinnya lega karena ya saya bisa apa ya, mengungkapkan perkataan saya atau mengingat lagi kejadian saat itu teh, ya ternyata membekas. jadi membekas gitu ya, kejadian yang telah kamu lalui. Ini saat ini tadi adalah contoh dari top dari konseling gestal, itu di mana seorang konseling ini memerankan kembali seorang pembuli yang dulu membuli dia, jadi adalah top dog ya. Nah sekarang kita akan beralih kepada underdog dari permasalahan dari konseling yang sedang dialami. Baik. Nah kalau begitu ini adalah orang yang membuli kamu dulu. Nah jadi ini adalah kamu. Lalu di sini saya meminta kepada kamu, coba saat itu kamu hanya tertutup sakit hati, sedih, kecewa gitu ya pada saat kejadian tersebut. Nah apa sih yang ingin kamu katakan gitu kepada dia yang mungkin tidak sempat kamu katakan gitu karena kamu terlanjur sakit hati lalu tidak mengetahui alasan apa sih kenapa dia sampai membuli kamu? Apakah ada yang ingin kamu katakan gitu kepada dia? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Itu ya. Nah selanjutnya coba kamu bayangkan gitu, mungkin orang yang membuli kamu itu harus atau dia itu ingin mengatakan sesuatu kepada kamu gitu, mengapa dia mau sampai untuk membuli kamu gitu. Nah coba kamu peragakan di sini gitu, mungkin apa sih yang akan dia katakan gitu, kenapa dia sampai membuli kamu? Boleh duduk di sini. Saat itu saya cuma bercanda doang. Jadi dalam imajinasi kamu gitu, dia membuli kamu itu karena ingin hanya sekedar bercanda saja gitu sama kamu, tapi kamu terlanjur sakit hati gitu. Ya, apakah sudah cukup? Silakan untuk pindah lagi ke kursi ini. Oke, tadi kamu sudah mendengar gitu ya alasan dia membuli kamu itu karena dia ingin hanya cuma bercanda saja, sekedar bercanda gurau-gurau, tapi kamu juga terlanjur sakit hati. Mungkin dia itu ingin bercanda, ingin lebih dekat lagi dengan kamu, tapi mungkin caranya itu agak salah gitu ya, karena menjadikan kamu. Lalu bagaimana tanggapan kamu tentang hal itu? Karena kalau cuma bercanda ya saya juga tidak akan sakit hati, dia tidak akan apa sampai teringat. Jadi apabila dia hanya bercanda itu kamu tidak akan sampai membekas kejadian diri kamu itu. Karena hanya bercanda itu saat itu. Dan saat ini apakah kamu sudah menerima apabila alasan tersebut hanya bercanda saja pada kamu? Saya akan menerima itu kalau memang alasannya kan. Jadi saat ini kamu menerima bahwa dia ingin bercanda dengan kamu. Dia mungkin seperti kalau kamu itu hanya bercanda, tapi saat ini kamu sudah menerima alasan itu. Biasanya kalau hanya untuk bercanda atau cuma main gitu, saya menerima itu alasannya. Jadi kamu menerima alasan itu bahwa Kenapa waktu itu bilang kata kamu kayak mama itu, kalau yang bercanda saya menerima gitu. oke, jadi kamu menerima bahwa alasan itu dia hanya bercanda saja dengan kamu. Jadi itu hanya candaan sebagai teman saja. Jadi kamu saat ini tidak sampai berbekas di dalam diri. Sedikit sudah berkurang sedikit lebih kurang dia. Ketidakterimaannya sudah sedikit. Oke, kalau begitu kita telah memenangkan dialog ya. Kamu
coba memerankan adegan dalam saat kamu itu mungkin dibully oleh teman sekelas kamu, dan juga kamu memerankan diri kamu saat itu, dan juga kamu tadi memerankan bahwa kamu apa sih yang alasan itu, kamu membayangkan alasan apa sih dia sampai membuli kamu gitu. Dan saat ini kamu sudah bisa menerima bahwa itu hanya bicara sebagai teman saja, itu mungkin mencela atau mengolok-olok kacamata, atau mungkin itu bisa menerima bahwa dia ingin dekat dengan kamu gitu ya, bahwa dia itu ingin dekat kamu dan ingin bicara dengan kamu gitu ya, tidak sampai ingin untuk membuat kamu sakit hati gitu, dia hanya bicara sakit hati. Setelah kamu memerankan dia gitu, alias membuli kamu, lalu kamu memerankan sebelum kamu apa yang kamu rasakan gitu saat itu, dan juga kamu melakukan imajinasi gitu, apa alasan yang mengapa dia itu sampai membuli kamu gitu, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa lebih baiknya itu ya rasa sakit hati saya berkurang. Tidak sampai tapi kamu berkurang karena mengetahui alasan dari orang tersebut itu melakukan tadi kepada kamu. Sudah cukup? Mungkin sekian praktek dari alat impact terapi yang telah kami buat, yaitu imaginary doll atau boneka ini, untuk memperagakan sebagai orang yang dihadirkan itu kepada dari masa lalu kepada masa kini, dan ini juga sebagai tambahan atau sebagai alat pendukung dari kursi kosong dari teori Gestalt. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.